Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan keberkahannya kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom meeting ini dengan keadaan sehat. Dan yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi topik khusus dan kontemporer yaitu Pak Muhammad Ridwan yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok 2 ini. Di sini kami dari kelompok 2 izin untuk menjelaskan dan memaparkan presentasi hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Green Profit Center mengukur profitabilitas dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam slide selanjutnya, boleh di next. Dalam slide selanjutnya ini ada beberapa perkenalan yang akan saya sampaikan dan beberapa teman saya sampaikan. Karena saya di sini tidak sendirian dan juga saya di sini tidak akan menjelaskan materi full dari yang ada di PPT ini sendirian. Yang pertama, mungkin saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Mohaikal Akalifi dengan NMPM 2240-2006 yang sekaligus akan menjadi seorang moderator dari berjalannya pemaparan materi yang akan disampaikan. Mungkin selanjutnya yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari teman saya yang paling atas, untuknya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galis Pertama dengan NPM 22402002. Perkenalkan, nama saya Abi Akmalfi dengan NRP 2240-212. Perkenalkan, nama saya Andita Putra Hadiansa dengan NRP 224020018. Kenalkan, nama saya Elmi Reji Sugiatna dengan NRP 2240200044. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin lanjut di slide selanjutnya. Boleh. Nah, di dalam slide selanjutnya ini ada beberapa penjelasan materi dari judul Green Profit Center yang tadi, yaitu di mana kita di sini membuat sebuah dasar pengertian yang nantinya bakal dibahas apa saja materi yang ada di dalam presentasi nanti. Mungkin di sini ada latar belakang yang dimana saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang dari judul yang kita ambil yaitu perusahaan saat ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Seiring meningkatnya isu lingkungan, pendekatan Environmental Management Accounting atau EMA berkembang untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola biaya lingkungan secara lebih efisien. Namun, sistem penilaian kinerja unit bisnis, khususnya profit center, masih berfokus pada aspek finansial dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, konsep Green Profit Center diperlukan untuk mengintegrasikan aspek keuangan dan lingkungan dalam pengukuran profitabilitas guna mendukung keberlanjutan perusahaan. Kita juga di dalam latar belakang ini mengutip sebuah kajian klasik dari Porter dan Van der Linde pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa regulasi lingkungan yang ketat dapat mendorong inovasi dan efisiensi yang akhirnya meningkatkan profitabilitas. Sebuah gagasan yang dikenal sebagai Porter Hypothesis, pandangan menunjukkan bahwa aktivitas ramah lingkungan tidak selalu menjadi beban biaya, tetapi juga menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, sehingga isu ini masih terus berkembang dalam penelitian akuntansi dan manajemen. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Nah, di dalam slide selanjutnya ini ada beberapa rumusan masalah yang kita ambil dan kita kaji dalam makalah yang kita buat. Yang pertama, ada rumusan masalah bagaimana konsep Green Profit Center dapat diterapkan dalam sistem pusat pertanggungjawaban
profit center untuk mengintegrasikan aspek keuangan dan lingkungan dalam pengukuran profitabilitas. Yang kedua, apakah pengidentifikasian dan pengukuran biaya lingkungan environmental cost berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas unit bisnis dalam kerangka green profit center. Dan selanjutnya, ada sejauh mana kinerja lingkungan environmental performance dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara biaya lingkungan dan profitabilitas pada profit center. Dan rumusan yang keempat itu ada, apakah penerapan Environmental Management Accounting atau EMA mampu meningkatkan keakuratan pengukuran profitabilitas dengan memasukkan dampak lingkungan secara eksplisit. Dan rumusan masalah yang terakhir itu ada model pengukuran seperti apa yang efektif untuk menilai profitabilitas berbasis lingkungan atau green profitability pada tingkat profit center sehingga dapat mencerminkan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan. Slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada tujuan penelitian yang akan menjawab beberapa hal yang ada di rumusan masalah tadi, seperti di nomor 1 itu menjelaskan penerapan konsep Green Profit Center dalam sistem pusat pertanggungjawaban Profit Center. Dan yang kedua itu menganalisis pengaruh pengidentifikasian dan pengukuran biaya lingkungan environmental cost terhadap tingkat profitabilitas unit bisnis. Dan tujuan penelitian yang ketiga itu mengetahui peran kinerja lingkungan atau environmental performance dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara biaya lingkungan dan profitabilitas pada profit center. Tujuan yang keempat itu ada menilai kemampuan penerapan Environmental Management Accounting atau EMA dalam meningkatkan keakuratan pengukuran profitabilitas yang memasukkan dampak lingkungan secara eksplisit. Tujuan penelitian yang terakhir itu ada merumuskan model pengukuran profitabilitas berbasis lingkungan atau green profitability yang efektif untuk diterapkan pada tingkat profit center. Masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, di dalam slide selanjutnya ini ada pembahasan yang akan menjawab dari rumusan yang nomor 1, yaitu penerapan konsep Green Profit Center dalam sistem pusat pertanggungjawaban atau Profit Center. Di sini kita mengambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada integrasi aspek dan lingkungan dalam sistem Profit Center. Yang kedua ada Profit Center bertanggung jawab atas laba dan dampak lingkungan. Yang selanjutnya itu ada biaya lingkungan dimasukkan ke dalam perhitungan biaya operasional. Dan yang terakhir ada pembahasan terkait penguatan terhadap pendapatan dan manfaat lingkungan. Di sini konsep Green Profit Center itu dapat diterapkan dalam sistem pusat pertanggungjawaban dengan mengintegrasikan biaya, pendapatan, dan kinerja lingkungan secara langsung ke dalam struktur akuntansi dan evaluasi Profit Center. Dalam pendekatan ini, setiap Profit Center tidak hanya bertanggung jawab atas laba finansial, tetapi juga harus berdampak pada lingkungan yang dihasilkan dari operasionalnya. Hal ini juga dilakukan untuk mengkuantifikasikan biaya lingkungan seperti penggunaan energi, air, limbah, dan emisi karbon, serta memasukkan biaya internalisasi ke dalam perhitungan biaya produksi atau operasional. Di sisi lain, Profit Center juga diberikan insentif untuk menciptakan pendapatan atau seperti dari penjualan produk ramah lingkungan, penghematan energi yang dikonversi menjadi keuntungan, atau penerimaan dari sertifikasi lingkungan. Yang selanjutnya itu ada pembahasan dengan ukuran profitabilitas ini tidak hanya berupa laba finansial tradisional, tetapi juga laba yang disesuaikan dengan kinerja lingkungan atau Green Adjusted Profit, di mana biaya lingkungan mengurangi laba sementara kontribusi positif terhadap lingkungan dapat menambah nilai. Sistem ini mungkin
bisa mempertanggungjawabkan untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan trade-off antara keuangan dan keberlanjutan, sekaligus mempertimbangkan trade-off antara keuangan dan keberlanjutan dalam menyelaraskan tujuan ekonomi dengan ekologis dalam satu kerangka akuntabilitas yang tepat. Di slide selanjutnya. Nah, di dalam slide selanjutnya ini akan membahas dari rumusan masalah kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk Kang Anita dipersilakan. Baik. Untuk pada bagian 2 yaitu pengaruh pengidentifikasian dan pengukuran biaya lingkungan terhadap tingkat profitabilitas unit bisnis, saya akan menjelaskan yaitu bahwa berpengaruh environmental management accounting mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi biaya lingkungan yang selama ini tersembunyi. Contohnya seperti pemborosan bahan, energi terbuang, biaya pembersihan, dan denda. Dengan data ini, manajer dapat mengambil tindakan efisiensi sehingga menurun biaya operasional dan meningkatkan margin. Pendekatan material flow cost accounting, yaitu MCAVA, menunjukkan bagaimana pengukuran aliran material dan ongkos kehilangan membantu menurun biaya nyata produksi. Menurut Horvatova, pada tahun 2012 menunjukkan hubungan interporal antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, meski efeknya tergantung waktu dan industri. Green Profit Center adalah unit bisnis yang kinerja ekonominya diukur oleh kelola dengan menginternalisasi dampak lingkungan secara eksplisit. Mekanisme pengaruh impact pathway yaitu terbagi dalam 4 pathway. Yang pertama, pathway eco efisiensi dan cost reduction mekanisme. Yang kedua, pathway green product differentiation and premium pricing mekanisme. Pathway ketiga yaitu optimal resource allocation dan capital budgeting mekanisme. Yang keempat, pathway risk mitigation dan regulatory advantage mekanisme. Pengidentifikasian dan pengukuran biaya lingkungan saat ini tidak selalu berpengaruh secara konsisten terhadap profitabilitas, tetapi dalam beberapa studi terbukti memiliki efek positif signifikan, dan jika Great Profit Center benar-benar berhasil, perusahaan harus memastikan bahwa biaya lingkungan dikelola sebagai bagian dari strategi operasional dan investasi jangka panjang. Mungkin untuk dari pengaruh identifikasi dan pengukuran biaya lingkungan terhadap tingkat profitabilitas unit bisnis, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya pada peran kinerja lingkungan dapat memodernisasi atau memperkuat hubungan antara biaya lingkungan dan profitabilitas pada profit center. Untuk waktunya dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan tentang peran kinerja environmental performance dapat memodernisasi atau memperkuat hubungan antara biaya lingkungan dan profitabilitas pada profit center. Yang pertama itu ada kinerja lingkungan berfungsi sebagai variabel moderasi. Yang dimana kinerja lingkungan berperan sebagai variabel yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara biaya lingkungan dan profitabilitas pada profit center. Artinya, dampak biaya lingkungan terhadap laba tidak bersifat langsung, tetapi bergantung pada tingkat kinerja lingkungan yang dicapai. Poin kedua yaitu biaya lingkungan efektif jika menghasilkan kinerja lingkungan yang baik, yang dimana biaya lingkungan baru dapat dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan kinerja lingkungan seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa perbaikan kinerja lingkungan, biaya tersebut hanya beban dan tidak memberikan nilai tambah bagi profit center. Terus untuk poin ketiga, kinerja lingkungan yang tinggi memperkuat hubungan positif biaya lingkungan dan profitabilitas. Yang dimana ketika kinerja lingkungan tinggi, biaya lingkungan berfungsi sebagai investasi strategis yang mendorong efisiensi operasional, penghematan biaya jangka panjang, serta peningkatan reputasi perusahaan. Kondisi ini memperkuat pengaruh positif biaya lingkungan terhadap profitabilitas profit center. Terus untuk poin terakhir yaitu kinerja lingkungan yang rendah memakan hubungan tersebut, yang dimana sebaliknya kinerja lingkungan yang rendah menunjukkan bahwa biaya lingkungan tidak dikelola secara optimal.
Akibatnya, biaya lingkungan tidak memberikan manfaat ekonomi, sehingga hubungan antara biaya lingkungan dan profitabilitas menjadi lemah atau bahkan negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada menilai kemampuan penerapan Environmental Management Accounting atau EMA dalam meningkatkan keakuratan pengukuran profitabilitas yang memasukkan dampak lingkungan secara efisien. Penerapan Environmental Management Accounting atau EMA terbukti mampu meningkatkan keakuratan pengukuran profitabilitas karena metode ini memasukkan biaya dan dampak lingkungan secara efisien ke dalam proses penghitungan kinerja keuangan perusahaan. Dalam akuntansi konvensional, sebagian besar biaya lingkungan seperti biaya pengelolaan limbah, penggunaan energi berlebih, emisi, serta diskon lingkungan jangka panjang seringkali dimasukkan sebagai overhead, sehingga tidak teridentifikasi secara tepat. Akibatnya, pengukuran profitabilitas menjadi kurang akurat karena tidak mencerminkan biaya lingkungan yang sesungguhnya. EMA memberikan solusi melalui identifikasi rinci terhadap environmental cost, termasuk material cost accounting atau MFCA, biaya pencegahan, biaya kegagalan internal eksternal, serta potensi penghematan lingkungan jangka panjang. Dengan memasukkan komponen biaya ini ke dalam struktur biaya utama, perusahaan mendapat gambaran profitabilitas yang lebih realistis. Selain itu, EMA memungkinkan perusahaan melihat hubungan langsung antara efisiensi lingkungan dan peningkatan profitabilitas. Misalnya, melalui efisiensi energi dan pengurangan limbah yang berujung pada penurunan biaya produksi dan peningkatan margin laba. Hasil ini selaras dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan EMA berpengaruh positif terhadap efisiensi biaya, kinerja lingkungan, dan profitabilitas perusahaan. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Merumuskan model pengukuran profitabilitas berbasis lingkungan atau green profitability yang efektif untuk diterapkan pada tingkat profit center. Pengukuran green profitability pada tingkat profit center memerlukan model yang tidak hanya menilai kinerja keuangan, tetapi juga mampu menangkap dampak lingkungan dari aktivitas operasional unit bisnis. Oleh karena itu, model pengukuran yang efektif harus mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan agar profitabilitas yang dihasilkan mencerminkan keberlanjutan usaha. Model ini didasarkan pada pemahaman bahwa profitabilitas tidak lagi cukup diukur dengan indikator finansial konvensional. Berbagai aktivitas bisnis menimbulkan konsumsi sumber daya, limbah, dan emisi yang memiliki konsekuensi biaya. Dengan demikian, perhitungan profitabilitas perlu memasukkan biaya lingkungan dan manfaat lingkungan melalui pendekatan green profit model. Biaya tersebut meliputi pengelolaan limbah, emisi, energi tidak efisien, dan penggunaan air. Sedangkan manfaatnya dapat berupa penghematan energi, pengurangan limbah, insentif lingkungan, dan peningkatan reputasi. Untuk meningkatkan pengukuran yang akurat, model ini menerapkan Environmental Management Accounting, khususnya Material Flow Cost Accounting atau MFCA, yang memetakan aliran material, energi, dan limbah dalam nilai fisik maupun moneter. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi tingkat efisiensi dan pemborosan pada tiap profit center. Selanjutnya, dimensi keberlanjutan diperkuat melalui penerapan eco-efficiency model, yang membandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai pelengkap, model ini mengadopsi Green Balance Scorecard untuk menilai indikator non-keuangan, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan kepatuhan lingkungan. Dengan integrasi keempat pendekatan tersebut, model pengukuran Green Profitability memberikan gambaran kinerja yang lebih menyeluruh, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan dan memperkuat praktik manajemen ramah lingkungan di setiap unit bisnis. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas pembahasannya yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya. Mungkin dari pembahasan yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan yang dimana konsep Green Profit Center
muncul sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan dunia bisnis modern yang menuntut keseimbangan antara pencapaian keuntungan finansial dan tanggung jawab lingkungan. Dalam era keberlanjutan saat ini, perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya laba yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan operasionalnya memberikan dampak ekologis baik secara positif maupun negatif. Oleh sebab itu, Green Profit Center berupaya merekonstruksi sistem pengukuran profitabilitas agar lebih mencerminkan realitas biaya dan manfaat lingkungan selama ini yang tersembunyi dalam laporan keuangan tarifa. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Di sini saya izin mewakilkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi rasa apapun itu, kita mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.